semuanya, perkenalkan nama saya Elis Parenusa, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan tahun 2020, kelas A. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia, khususnya pada sistem respirasi dan juga pada sistem endokrin. Saya akan memberikan penjelasan yang dimulai dari sistem respirasi atau disebut juga dengan sistem pernapasan. Respirasi adalah suatu proses yang dimulai dari pengambilan oksigen, penggunaan karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Respirasi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan juga respirasi dalam. Respirasi luar merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke seluruh sel-sel tubuh. Sekarang kita masuk pada organ-organ sistem respirasi manusia. Pertama dimulai dari hidung. Hidung termasuk alat pernapasan manusia bagian luar dan merupakan alat pernapasan paling awal. Hidung atau rongga hidung ini dia selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung ini juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk pada fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama adalah sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Sedangkan selaput lendir dan rambut-rambut halus yang tadi berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama dengan udara. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Dan berikutnya dia juga berfungsi untuk mengenali adanya bau. Setelah hidung ada juga faring. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Nah, faring ini terdiri dari 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga lariofaring. Fungsi utama dari faring adalah untuk menyediakan saluran bagi udara yang keluar dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Berikutnya adalah laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Laring ini diseliputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran pada laring. Fungsi laring adalah sebagai tempat untuk menghasilkan suara dan juga tempat untuk keluar masuknya udara. Berikutnya adalah trakea. Trakea pada manusia adalah tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara yang tadi menuju ke bronkus atau saluran udara bercabang yang memasuki paru-paru. Trakea memegang peranan penting dalam sistem respirasi atau sistem pernapasan manusia. Trakea memiliki panjang sekitar 11 cm dan lebar 2,5 cm. Trakea ini terdiri dari otot halus dan tulang rawan yang berbentuk cincin dan fleksibel serta kuat. Karena perannya sangat penting bagi tubuh manusia, mari kita kenali fungsi trakea berikut ini. Fungsi trakea yang utama adalah untuk menyuplai udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Lebih dari itu, trakea adalah organ pernapasan manusia yang dapat melakukan banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan. Fungsi trakea lainnya memang untuk
menangkap partikel benda asing serta bakteri yang terhirup oleh manusia, sehingga paru-paru kita terjaga. Di dalam trakea ada salah satu sel yang namanya adalah sel goblet. Sel goblet dalam trakea ini berfungsi untuk memproduksi lendir yang menahan benda asing, bakteri, dan juga virus agar tidak sampai masuk ke dalam paru-paru kita. Selain sel goblet tadi, ada juga silia atau rambut kecil yang melapisi trakea. Silia ini berfungsi untuk membawa benda asing yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru ke atas menuju mulut. Fungsi trakea selanjutnya adalah untuk membantu kita batuk. Sebab saat kita batuk, otot-otot trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar. Alhasil, batuk kita menjadi lebih kuat sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah untuk kita keluarkan. Setelah trakea tadi, selanjutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara bisa masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Sedangkan bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang tadi. Bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Setelah bronkus ada alveolus. Alveolus ini merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil atau bronkiolus tadi, yang ada di dalam paru-paru dan di dalamnya berisi udara. Sebuah alveolus bisa memiliki diameter yang kurang lebih mencapai 200 hingga 300 mikrometer, sehingga keberadaan alveolus sendiri akan menjadikan paru-paru menjadi semakin luas, di mana luas dari permukaan paru-paru tersebut diperkirakan mencapai sekitar 100 kali lebih luas dari permukaan tubuh kita. Fungsi alveolus dalam sistem pernapasan manusia atau sistem respirasi manusia yang pertama adalah tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Pertukaran gas sendiri terdiri dari penyerapan oksigen serta penghapusan karbon dioksida dari dalam tubuh. Yang kedua, fungsi alveolus dalam sistem respirasi manusia adalah sebagai tempat pertukaran gas dari alveolus ke kapiler darah. Fungsi alveolus dalam sistem pernapasan atau sistem respirasi manusia yang terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan udara, meskipun hanya sementara waktu, yang kemudian akan memungkinkan penyerapan udara yang berisi oksigen ke dalam darah. Bagian atau organ yang terakhir dalam sistem respirasi manusia adalah paru-paru. Pada dasarnya, paru-paru manusia terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri tentu saja mempunyai ciri yang berbeda. Paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram. Sementara itu, paru-paru kanan mempunyai bobot sekitar 375 sampai 600 gram. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup, kemudian masuk ke aliran darah, dan kemudian didistribusikan lagi ke seluruh bagian sel. Jadi ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan
berupa karbon dioksida yang kemudian dilepaskan melalui aliran darah. Nah, itu dia tadi anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada sistem respirasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu dan hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa. Kelenjar endokrin ini juga beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Sedangkan hormon merupakan bahan yang dihasilkan oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon ini bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan yang dilepaskan ke aliran darah dan kemudian dibawa ke sel atau responsif sel. Kemudian dia diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Yang pertama dari sistem endokrin ini ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hipotalamus ini menghasilkan faktor R atau releasing dan faktor I atau inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Berikutnya adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Kelenjar ini memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dari semua organ endokrin, sehingga kelenjar hipofisis ini disebut sebagai master of gland. Kelenjar hipofisis ini mengatur agar setiap kelenjar endokrin dapat melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi hipofisis diatur oleh SSP melalui hipotalamus. Kelenjar hipofisis ini terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan juga lobus intermediasi. Berikutnya adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan dan di samping kanan dan kiri trakea. Dia juga melekat pada tulang laring. Kelenjar tiroid ini terdiri dari 2 lobus, yaitu dextra dan sinistra. Hormon yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini yang pertama adalah hormon T3 atau triioditironin. Yang kedua adalah hormon T4 atau tetraioditironin. Dan hormon yang ketiga adalah hormon tirokalsitonin. Bahan dasar pembentuk hormon itu adalah iodium yang diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi jika asupan iodium yang kita konsumsi kurang, maka akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut dengan gondok. Fungsi dari kelenjar tiroid yang pertama adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan masturasi jaringan tubuh. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Yang ketiga, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi. Yang kelima adalah untuk mengatur penggunaan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Sedangkan kelenjar paratiroid dia menempel pada bagian anterior dan bagian posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Fungsi dari kelenjar paratiroid ini adalah untuk mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. Yang ketiga, jika suplai kalsium berkurang,
Hormon paratiroid ini dia menstimulasi resorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak dalam rongga mediasternum di belakang osternum dalam rongga torak, berwarna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus. Fungsi dari kelenjar timus ini adalah sebagai sumber sel yang bersifat imunologis, dan yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk mengaktifkan pertumbuhan sehingga pertumbuhan kita meningkat pada masa bayi sampai remaja, dan setelah dewasa tentu saja pertumbuhan kita menjadi berkurang. Berikutnya adalah kelenjar adrenal atau disebut juga dengan kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal ini terletak di kutub atas ginjal sehingga disebut suprarenal. Kelenjar adrenal ini terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama, lapisan medula adrenal yang menghasilkan katekolamin dan korteks adrenal yang menghasilkan steroid. Korteks adrenal ini bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu yang pertama hormon aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Yang kedua hormon kortisol yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. Yang terakhir adalah hormon gonadokortikoid yang berfungsi untuk mengatur hormon seks. Nah, jika korteks adrenal ini berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan terhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau hormon adrenalin dan norepinefrin atau hormon noradrenalin pada saat stres. Berikutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini merupakan kelenjar yang terletak di dalam otak dan berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal ini memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walaupun ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Berikutnya adalah kelenjar pankreas atau yang disebut juga dengan Pulau Langerhans. Kelenjar pankreas ini terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun. Yang kedua adalah hormon glukogen. Hormon glukogen ini berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula darah akan naik. Yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin disebut juga dengan sebutan gonad. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut ovarium, sementara kelenjar kelamin pada pria disebut dengan testis. Adapun ovarium tersebut ialah alat reproduksi pada wanita, sedangkan testis adalah alat reproduksi pada pria. Kelenjar kelamin pada pria dan wanita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sesuai dengan namanya, kelenjar ovarium ini memiliki fungsi sebagai kelenjar yang memproduksi sel-sel kelamin pada wanita. Selain itu, kelenjar kelamin ini juga berfungsi sebagai pemberi sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan ini maksudnya adalah pinggul yang membesar, perkembangan glandula mamae, bahu sempit, pertumbuhan payudara, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk kelenjar testis, fungsi utamanya juga sebagai penghasil sel-sel kelamin, misalnya saja seperti sperma. Selain itu, kelenjar testis ini juga mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Jika kelenjar ini tidak dapat bekerja dengan baik, maka proses pembuahan pada sel telur akan mengalami kendala.